Kali ini kita akan membahas manga baru yang berjudul Catenaccio. Nama judul yang unik karena apa kalian tahu? Judul tersebut mengambil dari salah satu taktik sepak bola. Catenaccio adalah taktik yang pertama kali digunakan oleh pelatih asal Austria bernama Karl Rappan untuk timnas sepak bola Swiss pada tahun 1930-40-an. Tetapi taktik Catenaccio ini lebih kental dengan sepak bola Italia. Publik Italia pertama kali menonton taktik ini saat Giuseppe Piani menirunya di klub Salernitana pada tahun 1940-an. Taktik ini jadi lebih populer ketika Nereo Rocco melanjutkannya di Padova, mengantarkan AC Milan memenangkan juara Eropa dan Serie A pada tahun 1950-an. Namun ya, seiringnya zaman dan perubahan taktik sepak bola, taktik tersebut sudah ditinggalkan di masa modern ini. Nah, hubungannya dengan MC dari manga ini akan lebih menjadi unik. Bagaimanakah detailnya? Langsung aja kita bahas. Berawal dari perkenalan siswa pindahan yaitu Yataro Araki. Dia memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa dia adalah seorang gelandang nomor 10. Dia juga memberitahu bahwa ingin menjadi profesional dalam 3 tahun, akan bergabung dengan tim top Eropa dan akan menjadi pemain top. Narator di teks manganya aja bilang bahwa Yataro Araki ini sudah gila sejak awal, karena dia sendiri pun berkata bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk semua itu. Bahkan dia berkata jika menang melawan wonderkidnya Jepang, dia pasti bisa ke kejuaraan nasional dan juga akan mendapatkan kontrak. Tentu semua orang di kelas gak percaya ada orang yang membual dengan mimpi yang begitu besar. Salah satu orang yang ikut klub sepak bola pun berpikir itu sangat sulit, mungkin ya cuma sampai prefektur doang. Dan kelihatannya si Araki ini tipe orang yang teliti dan rajin, karena dia nggak segan meminta gurunya untuk mengulangi pelajaran karena dia nggak ngerti. Nah, orang yang ikut klub sepak bola tadi menghampiri Araki. Awalnya dicuekin, namun setelah dia memberitahu dia pemain bola juga, barulah Araki merespon berkata, seharusnya kau dari awal mengatakannya. Mari kita menangkan kejuaraan bersama. Orang tersebut bernama Uemoto dan dia bertanya apa yang dilakukan Araki. Araki menjawab dia sedang mengulang pelajaran dan mengerjakan PR dan juga mempersiapkan pelajaran selanjutnya. Uemoto pun terkejut dan berkata, bukankah kau ingin menjadi pesepak bola profesional? Dan si Araki bingung lalu menjawab dia hanya tidak bisa kehilangan setiap detik. Bahkan dia ini menonton banyak pertandingan di kampus dan menganalisa permainannya. Dia juga menghabiskan semua waktu senggangnya untuk sepak bola. Jadi saat ini waktunya belajar. Uemoto semakin terkejut dan dia melihat di meja Araki ada buku bahasa Spanyol. Araki lalu menjawab bahwa dia ingin pergi ke luar negeri. Para pemain yang kehilangan segalanya di luar negeri menceritakan tentang hambatan bahasa. Dan si Araki bilang itu seperti orang bodoh. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk sepak bola, tapi mereka tidak punya keterampilan pribadi. Tentu Uemoto semakin yakin si Araki ini orang yang sangat berbeda. Banyak pemain suka bicara banyak hal dan membanggakan diri. Semua orang juga melakukan latihan. Namun sejak si Uemoto melihat Araki, dia berpikir orang tersebut berbeda dan sangat begitu serius. Dia melakukannya seluruh secara literal dan benar-benar secara total. Dan meski pelatih menyuruh dia untuk tidak latihan pagi, dia selalu melakukan hal itu. Alasannya sih dia bilang itu sudah menjadi gaya hidupnya. Nah, setelah 3 tahun berlalu, di musim dingin kelas 3 kejuaraan terakhir, mereka bahkan tidak pernah memenangkan kejuaraan nasional. Namun di turnamen terakhir mereka, SMA Tojo berhasil melaju ke final setelah gol Araki membuat timnya lolos dengan skor tipis 2-1. Tetapi di final nanti mereka akan bertemu juara bertahan 5 kali berturut. Apalagi wonderkid Jepang yaitu Sasaki Bara ada di sana yang sebelumnya berhasil mencetak 10 gol.
Nah, setelah pertandingan berakhir, si Araki ini menghampiri pemain back dan berkata pertahanannya sangat buruk. Kau membiarkan lawan mudah lewat dan kita hampir saja seri. Yamashita pun berkata itu memang salahnya, tapi Araki berkata kau seharusnya menghentikannya gimana pun caranya. Tapi ya Yamashita menjawab Araki harus mengerti karena itu mustahil. Meski dia berlatih dengan sempurnanya untuk menghentikan lawan, namun tetap saja dia pasti bisa kecolongan. Namun Araki berkata hentikan dengan pelanggaran. Kau tidak bisa melakukan semuanya yang mungkin. Tarik dia, hancurkan dia, hentikan dia. Namun Yamashita menjawab itu berbeda dan Araki terlihat marah. Di final nanti ada Sasakibara dan dia berada di level yang berbeda. Saat dia menghancurkanmu 10 kali berturut-turut, dia akan mencetak 10 gol juga. Lalu apa yang akan kau lakukan? Namun pelatih mereka mencoba untuk menenangkan Araki dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan timnya bermain kotor dan menyuruh bermain adil. Tapi Araki menjawab bahwa pelanggaran itu adalah hal penting dalam sepak bola. Atau kau ingin aku mengatakan sampai kau bermain adil kau juga bisa kalah, apa begitu? Tetapi ya pelatihnya membalas tentu enggak gitu juga. Yang dia maksud adalah bahwa kau harus bermain dengan bangga pada diri sendiri bahkan jika kalah. Nah, si Yamashita pun ikut membalas, lalu bagaimana menurutmu sebelum bicara soal pelanggaran, kau seharusnya mencetak lebih banyak gol. Kau menyalahkan orang lain, tapi apa yang kau lakukan untuk menang? Dia pun marah menendang tas milik Araki dan ketika dia tahu Araki membawa buku soal buku level gelandang Italia, dia berkata dasar pecundang, biar aku kasih tahu rahasia kepadamu bahwa kau itu biasa-biasa saja. Pahamilah kau itu tidak seperti Sasakibara dan kau tidak akan menjadi jenius. Namun si Araki ini membalasnya malah terima kasih karena dia tahu dan itulah kenapa dia melakukan yang terbaik. Sebelum membicarakan skor jangan berlagak bodoh, ini tentang semuanya. Jika kau bermain adil kau tidak akan menyesali kekalahan. Apa kau serius? Aku akan bertahan untuk hasil, aku melakukan yang terbaik, aku bermain adil. Berhentilah menikmati semua omong kosong tersebut. Saat kau bermain jangan berpikir tentang apa yang terjadi saat kau kalah. Bertarunglah untuk kemenangan hingga akhir. Semua orang di ruangan ganti pun terdiam dan pelatih mereka mengendalikan situasi dan memberikan hukuman untuk Yamashita. Dia akan menjadi cadangan di final. Tentu Yamashita pun gak percaya akan hal itu dan yang mengejutkannya Araki akan menjadi midfielder di final nanti. Tentu Araki pun terkejut karena ternyata si Araki ini bermain sebagai penyerang dan pelatih mereka nggak mau tahu bahwa keputusannya nggak akan berubah. Nah, tanggal 7 November di mana final turnamen Interhike Prefektur IT digelar dan terlihat ada 2 orang asing datang untuk menonton pertandingan sepak bola sekolah Jepang. Bisa dibilang sih mereka ini sedang mencari bakat pemain. Tim SMA Saikai pun keluar untuk melakukan pemanasan dan terlihat wonderkid Jepang yaitu Midori Sasakibara. Informasinya dia diundang ke tim nasional dan dikontrak oleh Bluebell United. Dalam sepak bola, bakat mungkin menjadi hal pertama. Lalu selain itu apa? Apakah itu dribbling, umpan, atau tendangan? Lebih mudahnya adalah skill sentuhan pertama dalam mengontrol bola. Dengan kata lain, stopping. Dan ketika bola lambung menuju ke si Sasakibara, yang mengejutkan dia dengan cantik menerima dan menahan bola dengan sempurna. Pencari bakat yang melihat pun terkejut, tetapi dia malah berkata tidak bisa membawanya. Mungkin ya dia bukan bakat yang bisa kita dapatkan. Apakah kita datang dengan sia-sia? Para pemain pun sudah selesai melakukan pemanasan dan si kakek pencari bakat ini malah sakit perut setelah makan es krim.
Nah, kita menuju lorong para pemain yang sedang keluar lapangan. Dan si Uemoto bertanya kepada Araki, apa yang akan kau lakukan setelah lulus? Dia bicara tentang kemungkinan jika mereka kalah hari ini. Karena ternyata Araki pernah bilang orang tuanya memberikan dia waktu di SMA. Karena jika dia tidak menghasilkan apapun setelah 3 tahun, Araki harus meninggalkan sepak bola. Tapi ya, Araki menjawab itu bukan yang harus kita pikirkan sekarang. Mari kita menang dan pergi ke kejuaraan nasional. Namun Araki yang disuruh menjadi gelandang, dia tetap maju dan hanya harus menang. Nah, tiba-tiba si kakek yang sakit perut tadi lewat dan nanya di mana toilet. Dan si Araki memberitahu di mana letak toilet kepada si kakek tersebut. Namun saat selesai ke toilet, si kakek berkata bahwa dia dibantu oleh anak baik dan menjelaskannya di mana toilet. Dan ternyata asistennya pun terkejut karena ternyata si Araki tadi itu menjelaskan kepada si kakek ini dengan menggunakan bahasa Italia. Pertandingan final pun dimulai dan para penonton pun terkejut karena Araki berpindah posisi. Dan si kakek tadi pun memberitahu dan menunjuk bahwa anak tersebutlah yang membantunya tadi. Setelah dimulai, pergerakan si Araki ini terlihat kaku banget dan kakek tersebut bilang bahwa itu bukan posisinya. Dan benar saja ketika asisten dia menunjukkan video pertandingan sebelumnya, ternyata si Araki itu adalah striker. Hal tersebut pun membuat si kakek tertarik, entah alasan apa mereka mengganti posisi Araki. Pergerakan Araki kaku karena bukan posisinya, namun dia terlihat mengikuti dasar-dasar dengan benar dan selalu mengikuti pergerakan dari dekat. Namun kau tidak bisa menghentikan Sasakibara hanya dengan itu karena dia adalah Wonderkid. Dan terlihat si Araki pun seakan diobok-obok oleh Sasakibara lagi dan lagi. Namun ketika Sasakibara membawa bola ke tengah, si Araki melakukan pelanggaran. Dan ya, semua orang yang menonton pun sadar bahwa meski Araki terus menempel pada Sasakibara, dia sangat jauh berbeda levelnya. Tetapi entah gimana SMA Tojo berhasil menahan serangan dari Saikai dengan 0-0 di babak pertama. Dan saat babak kedua, si Araki melakukan pelanggaran kembali kepada Sasakibara. Gelandang level SMA tidak akan bisa mengatasi Sasakibara karena dribbling dia yang berada di kelas dunia, apalagi kekuatan kakinya dan tendangannya juga. Namun si kakek berkata, aku tidak berpikir begitu karena dia bahkan belum bisa mencetak skor. Nah, ketika bola diberikan kepada Sasakibara, si Araki tetap menempelnya dan bahkan dia dengan sengaja menarik baju milik Sasakibara dan membuatnya terjatuh. Tetapi wasit tidak menganggap itu pelanggaran. Bahkan Sasakibara pun kesal dan berkata setidaknya bermainlah dengan adil. Dan setelah itu si Araki bilang dia mulai mengerti. Pertandingan pun sudah 78 menit dan terlihat Araki tidak sama sekali melepaskan pandangannya, bahkan istirahat. Dia beradaptasi dengan gerakan lawannya dan si kakek terkagum apa Araki akan melakukan hal itu dengan konsentrasi penuh bermain 90 menit. Nah, ketika bola diumpan lagi ke Sasakibara, dia berkata bukan hanya Araki saja yang pergerakannya menjadi lebih baik. Jangan berharap karena aku juga. Dan dengan gokil, Sasakibara dengan cantik melewati bahkan mengolongi Araki dengan mudah. Dia pun bebas sendirian setelah melewati Araki. Tetapi si Araki ini memeluk Sasakibara dari belakang. Tentu saja pelanggaran dan Araki mendapatkan kartu kuning. Pelatihnya sendiri pun gak percaya sampai kapan Araki terus akan melakukan pelanggaran. Dan tentu saja penonton pun kesal melihat permainan dari Araki. Namun si kakek malah tertawa sangat keras, berkata bahwa itu pelanggaran yang sangat indah. Bagaimana dia memikirkan hal tersebut.
Menghentikan pelanggaran itu normal di Eropa, tapi timingnya bahkan telah seperkian detik bisa aja akan mendapatkan kartu merah. Asisten si kakek pun bertanya apa bagusnya pelanggaran tadi itu, dan si kakek menjawab bukan hanya pelanggaran. Ide tersebut datang dalam satu momen dan itu pada dasarnya tanpa ragu, tanpa penyesalan apapun. Singkatnya, haus akan kemenangan. Nah, ketika si Sasakibara dihadang Araki kembali, dia ini nggak percaya karena si Araki bahkan lebih banyak berlari daripada dirinya dari awal babak pertama. Akan tetapi, dia bingung gimana si Araki masih punya power dan bertanya-tanya berapa banyak Araki berlatih. Kilas balik dari Araki sendiri bahwa dirinya mengakui bukan seorang jenius, dan karena itu dia melakukan yang terbaik sebagai manusia biasa. Dia bukan seorang jenius, itulah kenapa dia melakukan yang terbaik termasuk dalam pelanggaran. Aku mengerti aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti Sasakibara mencapai keindahan tersebut, tapi menyerah atau menikmati perjuangan terbaikmu, apa itu sudah cukup. Bahkan jika aku bukan seorang jenius, jelek dan tidak ada seorang pun menerimaku, aku ingin menang. Dalam 10 tahun taktik berubah, banyak para pemain bagus muncul dan mental yang mengendalikannya. Dengan itu hanya pemain yang haus akan kemenanganlah dalam pertandingan terakhirnya akan membuat satu langkah akhir. Dan yang mengejutkan, Sasakibara yang ditempel Araki, si Araki ini berhasil men-tackle bersih dan berhasil mengambil bola. Si kakek pun berkata bahwa dirinya butuh waktu cukup lama dan dia menemukannya di negara ini. Midfielder yang ditolak oleh dewa sepak bola dengan segalanya. Orang biasa dapat memiliki dan ada bakat di mana saja, dan Araki terlahir sebagai midfielder. Namun setelah itu SMA Tojo tetap kalah oleh SMA Saikai dengan skor 1-0 di menit akhir. Tentu hal itu membuat Araki shock karena setelah lulus dia bahkan belum mendapatkan kontrak, apalagi kesempatan ke kejuaraan nasional, dan kesempatan terakhir itu semuanya berakhir. Dan hari itu adalah hari tentang dimana semua mimpinya hancur. Tetapi kemudian sayangnya chapternya sudah berakhir. Slow aja, si kakek nanti bakal menghampiri Araki tapi nggak langsung juga. Jadi penasaran kan? Yang pasti tunggu saja dengan relax, santai dan kalem. Tetap stay menunggu chapter selanjutnya dari Catenaccio di sini. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk